mungkin kita sebagai guru keluarga ya bisa menyampaikan ilmu kepada anak-anak kita, kecuali kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak kita. Alhamdulillah, Bes. Tafadhol masykur Bes untuk Baik. membuka kajian ini. Astagfirullah, astagfirullah, summa astagfirullah, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa natubu ilaih. Astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, subhanallah, hadallah, subhanallah, jalallah, subhanallah bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsi, wa zinata arsyihi, wa midada kalimati. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sahabat-sahabat warahmatullahi sekalian, wabarakatuh. dimanapun Anda berada, setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur atas segala yang Allah berikan. Alhamdulillah ya Allah, fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Dan berselawat pada junjungan kita tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin orang mendekat kepada ilmu, yufaqihu fiddin, Allah akan fakihkan penguasaan terhadap agama. Saya sebelum mulai pengen bilang kepada teman-teman, rasakanlah keajaiban Al-Quran. Rasakanlah keajaiban hadis. Di mana ya rasakan, you must feel the experience. Mengapa tuh saya nggak habis pikir membaca yang udah kita baca, misalnya ya ayyuhalladzina amanu gitu misalnya ya. Kutiba alaikumusiyam. Baca lagi artinya timbul pengertian baru selalu tuh begitu. Nah, pengertian baru ini saya temukan lagi dalam kalimat, tidaklah seorang berselawat kepadaku satu kali, atau hadis lain, tidaklah seorang mengucapkan salam kepadaku, kata Rasulullah, kecuali Allah akan mengembalikan ruhku dan memberiku kesempatan untuk menjawab salamnya. Kan dahsyat itu. Bagi antum yang baru dengar hadis ini, ya maupun yang sudah dengar beberapa kali, izinkan saya memberikan sebuah pengertian baru. Pengertian baru ini ada hubungannya dengan materi kita ini, bahwa menjadi guru bagi anak-anak, ya kita diperlukan ilmu. Betul apa yang Ustadz Khalid sampaikan tadi. Kalau nggak ada ilmu ya nggak usah ngomong. Apalagi kalau ternyata yang kita sampaikan itu salah di mata anak-anak. Malunya kayak apa? Nggak ada nggak ada harga diri di depan anak-anak. Apalagi kita berkelit dan bertahan dengan kesalahan demi untuk mendapatkan kata kemenangan. Anak tuh udah dewasa, dia udah berhubungan dengan internet dan segalanya, tahu bahwa kita yang salah, akhirnya dia diam aja. Semakin membuat tidak ada kepatuhan dan penghormatan kepada kita. Jadi kuncinya ilmu. Nah, yang ingin saya sampaikan soal ilmu ini barusan yang tadi belum jadi adalah, itu dahsyatnya ilmu Bapak Ibu. Kalau kita baca lagi timbul pengertian baru, baca lagi timbul pengertian baru. Dan saya merasakan itu. Ayat innallaha malaikata yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Udah berkali-kali kita baca. Tapi kali ini, pagi ini saya mendapatkan pengertian baru. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi Allah bersalawat kepada Nabi bukan sekali, tapi terus-terusan sampai hari kiamat. Dan kalau kita bersalawat kepada Nabi, maka Allah akan bangkitkan Nabi. Allah beri kesempatan untuk menjawab salam. Pertanyaan saya kepada antum sekalian, ada nggak satu detik orang tidak bersalawat kepada Nabi? Nggak mungkin. Azan aja berputar seluruh dunia, tiap detik ada azan. Hari ini barusan subuh azan di sini, tahu-tahu entah sebentar lagi mungkin sudah azan yang ada di Aceh. Lalu terus saja ke mana, pulau apa tuh?
Kolombo, terus saja ke pulau-pulau, terus sampai ke bentar lagi mungkin di Saudi Arabia, terus saja Saudi Arabia selesai, Palestina selesai, Libanon selesai, Turki bagian Eropa selesai, Belgia atasnya lagi, Italia atasnya lagi, Jerman atasnya lagi, Prancis atasnya lagi, Belanda atasnya lagi. Ya Allah, terus saja. Itu baru azannya. Yang di dalamnya ada kalimat asyhadu anna Muhammad Rasulullah dan selesainya berselawat. Belum lagi orang yang sholat di seluruh dunia ini. Belum lagi orang yang sedang zikir di seantero dunia ini. Sehingga Nabi tidak pernah lepas ruhnya. Nah, di situ pengertiannya. Nabi terus memberikan salawat. Nabi terus membacakan dan mengucap salam yang kita sampaikan kepadanya. Dengannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad kemampuan untuk menjawab salam walaupun sudah wafat. Maka dengannya kita bisa mendapat pengertian. Nabi menjawab semua salam orang yang berselawat kepadanya. Secara nyata, maka Nabi paham mana umatnya yang mencintai, mana yang tidak. Gitu. Maka Nabi tahu mana umatnya, mana bukan. Dari sekarang. Maka Nabi tahu mana yang cari muka, mana yang tidak. Karena Nabi menyaksikan apa yang kita lakukan. Karena Nabi mendengar apa yang kita ucapkan. Nabi melihat apa yang kita lakukan. Apakah kita diaku sebagai umat ini tidak atau tidak? Ya Allah, ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ajarkanlah anak-anakmu zikir dan berselawat. Karena hanya itulah yang akan bisa menyelamatkan kita di hari kiamat. Adapun orang yang percaya dengan Allah saja, itu semua orang juga percaya. Yang di gereja juga percaya adanya satu Tuhan. Yang di vihara juga percaya adanya satu Tuhan. Yang di candi juga percaya adanya satu Tuhan. Yang di sinagog juga percaya adanya satu Tuhan. Tapi mengapa mereka disebut kafir? Karena tidak beriman dengan Nabi Muhammad. Itu intinya. Bukan karena tidak nggak percaya dengan Allah, tidak. Ya. Jadi kuncinya adalah di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim mubarak alaih. Nah, hadirin sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Kemarin kita bicara soal menjadi guru, ya di orang di rumah kepotong, dan lagi seru-serunya kita diskusi. Nanti kita berikan keluasan yang sangat luas untuk melanjutkan forum diskusi. Setelah jam 6, ya, izinkan saya mengawalinya dulu. Dalil yang saya gunakan, yang menjadi patokan dalam hal ini adalah khatibun nas ala qadri uqulihim. Bicaralah kepada orang sesuai dengan kadar akalnya. Jadi jangan berlebihan. Bicaralah sesuai dengan kadar akalnya. Jadi jangan juga kekurangan. Tetap bicara sesuai dengan kadar akalnya. Apa yang dimaksud dengan kadar akal? Ya, dia sampai di mana akalnya. Sampai di mana pikirannya. Sampai di mana kemampuannya. Bahkan tipenya kita menyesuaikan. Disinilah pentingnya ilmu. Gitu. Ya, salah satu daripada kepakaran seorang dalam komunikasi itu adalah yang paling hebat dalam ilmu komunikasi adalah yang paling memahami dan paling jago dalam aplikasi ilmu komunikasi adalah yang paling kelihatan dia itu orang pinter, orang alim dalam ilmu komunikasi adalah kemampuan mendengar. Ya Bapak Ibu sekalian, kemampuan mendengar itu
adalah paling mahal dari segala ilmu, dari ilmu segala ilmu. Ya, kemampuan mendengar yang paling mahal. Kalau kemampuan bicara semua mah orang bisa. Kemampuan mendengar, kemauan kita mendengarkan. Dan dalam ilmu, dalam aplikasi diskusi, dalam aplikasi dialog-dialog lah di TV lah, ya mungkin teman-teman tahu lah bahwa para produser menyatakan langsung kepada saya maupun kepada orang yang sudah menyampaikan langsung ke saya. Mohon maaf, saya cuma mau bilang, bukan sok tahu, nauzubillah. Semoga Allah lindungi dari sifat sombong. Produser itu bilang sama saya, kalau saya yang jadi narasumber, susah cari pendampingnya. Nggak ada yang mau. Gitu. Ini saya dengar langsung dari produsernya langsung. Pernah satu ketika saya diundang, kemudian dibatalkan. Boleh nggak saya tahu kenapa? Saya bilang. Akhirnya produser itu jujur berkata pada saya, nggak ada lawannya, Tat. Lah kenapa? Nggak tahu. Tadi yang udah begitu saya bilang, pihak sono siapa? Babe Haikal. Ah, enggak, gue. Jangan saya. Begitu. Dan akhirnya ya begitu terus. Sampai di LC juga, sampai di catatan demokrasi, di mana lagi tuh? Di dua sisi, di mana lagi? Di beberapa titik gitu ya. Kemarin di Sindo tuh, kemarin MLC juga. Ah, nggak enak ah, males lah gue. Gitu. Bilang, ah, yang lain aja deh. Gitu. Dilalap loh gitu ya. Ntar dipermalukan loh gitu ya. Ntar dan seterusnya. Padahal ya, ya artinya gini deh teman-teman sekalian. Kemampuan daripada komunikasi tertinggi adalah kemampuan mendengar. Tuh, ya. Kemampuan komunikasi tertinggi adalah kemampuan mendengar. Anda yang punya keahlian mendengarkan lawan, sebenarnya Anda sedang menjatuhkannya. Ya, eh, dalam diskusi itu seringkali kita tuh menanggapi apa yang dia katakan. Apalagi ada orang yang apa sebagai moderator tuh ngarahin sekali. Beda dikit kita mesti jawab terus. Jadi sebenarnya the best revenge is no revenge. Gitu loh. Al, Al, uh, the best revenge is no revenge. The best revenge is forget it. Fire and forget. Balas dendam terbaik itu adalah tidak balas dendam. Tugas Anda hanya untuk melupakan dan meninggalkannya. Keren itu. Keren banget kalau didalamin. Ya, Sah? Ya. Kamu kan sambil dengerin Papa kan? Iya. Ya. Jangan berdebat kebanyakan, Sah. Cukup orang kalau ngomong, oh gitu. Udah gitu aja, Sah. Itu nunjukin kelas kamu lebih tinggi daripada mereka. Mereka akan sibuk. Oh gini, 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 gini. Oh enggak, enggak. Jangan, diamin aja. Oh gitu. Bahkan Al-Quran menyatakan fa'alit anil jahilin. Berpalinglah dari orang yang bodoh. Teman-teman di sini yang mengenal saya lebih dalam, lebih jauh. Mungkin lihat betapa saya ngomong ini itu jadi viral dan kemudian gunjingan, caci maki bertebaran di sosial media. Dan terusik nggak saya? Nggak sama sekali. Begitu juga Aisyah, Sah. Ya. Cuekin aja kan, Sah, betul nggak? Ya. Lagian juga, mau ngapain ditanggepin? Orang yang nggak jelas siapa? Yang jelas saja kita malas tanggepin, apalagi yang nggak jelas. Artinya itu hanyalah
buzzer, hanyalah robot, hanyalah ya artinya ketika orang memberikan komentar kepada kita, kita lebih tinggi darinya. Gitu aja. Jangan turunkan derajatmu dengan membalas komentar-komentar itu. Oh, mesti diklarifikasi, Ustaz. Mesti diklarifikasi. No. Ya, Sayyidina Ali mengatakan, jangan ceritakan siapa dirimu. Jangan, jangan coba-coba jelaskan siapa dirimu. Jangan. Yang membencimu nggak bakal percaya. Dan yang mencintaimu nggak memerlukan itu. Just jalani saja. Nah, teman-teman sekalian, balik lagi ke topik utama kita. Itulah salah satu komunikasi. Kemampuan mendengar. Nah, di rumah. Jadilah orang yang ahli komunikasi dengan kemampuan mendengar semua keadaan. Mendengar dan merespon semua yang kita lihat. Kalau di rumah, jangan fa'aritanil jahilin. Ya, jangan. Kalau di rumah, itu karena kita ada sehari-hari bersama mereka, hidup bersama mereka, bergaul, bercengkrama. Akhirnya kita harus mengadakan saat tiap saat adalah perbaikan. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Baru tuh kita masuk kepada menjalankan perintahkanlah keluargamu untuk sholat misalnya. Ya gimana bisa perintahin kalau kita bukan satu idolanya, bukan satu kemampuan komunikasinya, tidak menjadi guru selama ini, ujuk-ujuk sekarang baru mau. Yang selama ini kemana aja? Makanya dalam menjawab pertanyaan saya berkata kemarin di too late. Too late. Mama. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Maka yuk, karena tidak ada kata terlambat, mulai hari ini perbaikilah komunikasi. Baru Anda bisa menjadi guru. Perbaikilah. Ya, caranya gimana? Tetap gabung di mari, di sini. Tetap bergaul dengan kita-kita yang penyampai-penyampai ini, dai-dai ini. Tetap keep kontak. Dan untuk mendapatkan keberkahan, share lembaga dakwah ini, support lembaga dakwah ini, sehingga Anda mendapatkan keberkahan dan punya kemampuan untuk menyerap lebih baik. Itu yang orang dulu bilang, orang Betawi, yang penting berkahnya, bukan banyaknya. Bener, banyaknya bakal hilang. Kalau berkahnya nggak bilang, nggak hilang. Apalagi kalau banyak dan berkah. Waduh, makanya doa kita Allah marzukna rizqan wasi'an. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rezeki yang luas, thayyiban, baik, mubarakan, berkah, banyakan, gratisan, enakan, berlipat, dan seterusnya. Jadi sahabat sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Dengan perbaiki komunikasi kita dengan anak-anak, keluarga, maka Anda insya Allah akan menjadi guru baginya. Ya, anak-anak itu bukan demen diceramahin, tapi yang didemen adalah didengerin. Istri atau suami juga nggak demen diceramahin, dia demen didengar, ya. Dia demen didengar. Maka anak-anak pun begitu. Khatibun nas ala qadri ukulihim. Tiap orang tuh harus bicara sesuai dengan kadar akal orang di depannya. Di depannya kayak apa ini orangnya? Kita akan ikutin. Di depannya kayak gimana nih? Kita akan ikutin. Anak kita modelnya kayak gimana nih? Oh, dia kalau mau bicara, dulu. Jangan diomelin. Mulu. Jangan. Anda kalau mau menasehatinya dia, Anda ikuti dulu. Gini ya, Mama mau ngomong. Itu berarti udah sama dia. Itu yang dimaksud khatibun nas ala qadri uqulihim. Kalau ngomongnya dia cepat, maka Anda mesti ngomong cepat juga. Lu ngomong cepat sekali. Mama, kamu jangan bilang, kamu ngomong apa nih kayak kumur-kumur. Ikutin aja cara cepatnya. Kalau dia ngomongnya lambat, hmm, mau cerita, eh,
Aku mau cerita tentang apa sih? Cepetan kalau ngomong. Apa sih begitu? Ikutin. Oh, oke. Aku tungguin. Ya, yang nggak bisa berkomunikasi dengan anaknya, dengan istrinya, atau dengan suaminya, mulailah dari kemampuan mendengar. Oh, itu ajaib. Apalagi tambah dengan ngangguk. Ngangguknya pelan. Oh, asik. Ya, itu dia. Jangan diem tanpa ekspresif. Apa sih gitu ya. Atau O-nya cepet. Ya, 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 ya. Iyanya, iyanya, iyanya. Yang mana lagi yang mesti bersihinnya. Emang. Jadi santai, dengerin. Itu dulu. Terapkan dulu ini. Dia akan bilang kok mama ada perubahan ya, kok papa ada perubahan ya, gitu. Itu dulu. Oh, oke. Baik, baik, baik. Oke sayang. Oke, sip. Mantap. Oke, itu dulu. Khatibun nas ala qadri uqulihim, dengerin tuh. Ya, jadi dengannya apa? Ini nih asam ya. Begitu cobain belum? Yang ini. No good, it's good. Good is better. Jadi no good, but good. Beli makanan, beli semacam pizza, apakah asamnya karena kemarin belinya atau sausnya lagi diperiksa gitu. Baik teman-teman sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, sekarang giliran Anda bercerita dan menyampaikan pesan how to listening your beautiful daughter, how to listening your handsome son. Orang bilang like father, like son, like mother, like daughter, ada benarnya. Saya persilakan kembali, silakan teman. Silakan, Alhamdulillah. Tadi pembukaan dari Babe Haikal untuk memancing kita ya. Masing-masing bisa sharing pengalaman, juga mungkin ada kesulitan atau juga keberhasilan, atau perubahan transformasi yang mungkin dari awalnya susah berhubungan, berkomunikasi dengan anak, udah selalu memperbaiki diri, bisa berkomunikasi dengan anak. Tentu ini pengalaman yang bisa di-sharing, kemudian kita diskusi sama Babe ya. Silakan ada yang memulai untuk cerita tentang keluarganya, tentang Atau anaknya, bertanya, atau bertanya boleh, silakan. Assalamualaikum, Babe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit cerita dulu, Babe. Ini waktu kecil anak saya, kami Iya, selalu diskusi sama dia, ngajak dia ngobrol. Jadi kayak anak, teman, dan semuanya. Terus kadang-kadang kalau ada masalah kita diskusi bersama. Nah, sekarang dia udah nginjak dewasa, udah mau ke uni. Bulan depan dia ke uni. Nah, dia belum pernah pisah dengan saya, Mbak Be. Terus saya agak khawatir dengan agamanya, dengan sekelilingnya gitu, Mbak Be. Karena dia kan belum pernah pisah dengan kami. Ini pertama kali pisahnya karena dia ke uni agak jauh dari kita, 5 jam drive. Terus apa ya langkah saya yang baik, Babe, untuk eh, ma- masih memantau atau masih apa ya menjaga anak saya itu supaya agamanya tetap baik, menjalani agama yang baik gitu, Babe, dengan sesuai dengan jalur yang dikehendaki Allah gitu, Babe, karena dia jauh gitu. Sekian, oke. Babe, minta Baik, ininya. baik, baik, baik. Assalamualaikum. Maaf, siapa tadi? Bu Elvi Yanti, Bu Elvi, Babe, Bu Elvi. Oh, berarti nanti ya. Baik. Gini, yang pertama kali yang harus ibu lakukan ketika akan jauh-jauhan dengan anak yang selama ini dekat adalah
trust. Beri dia kepercayaan dan percayakan dia. Sebab begini, kekhawatiranmu itulah yang akan menjadikan malapetaka dan kebencana. Ingat yang malaikat bisikin kepada orang yang istiqomah, la takhaf, la tahzan, jangan khawatir. Khawatir itu bahaya. Orang Jawa bilang sugesti. Dan sugesti kadang membawa maut. Dan sugesti itu sangat berbahaya. Islam menyebutnya zon. Sampai-sampai Nabi mengucapkan, iyyakum wazan fa inna dzanna akdzabul hadis. Zon itu, prasangka itu, yang diiringi dengan pemikiran tentunya, yang diiringi dengan visualization atau visualisasi keadaan. Jangan-jangan ntar dia begini lagi. Itu bahaya banget. Jangan-jangan dia ntar jadi begini lagi. Dengan cara dibayangkan, itu mewujudkan kejadian jadinya. Baik kau ingin maupun kau tidak ingin. Jadi forget it. Jadi nomor satu itu lepaskan segala semua kekhawatiran. Apalagi ibu berkata, kalau jauh dari saya, bisa sesat dia. Walaupun dengan kalimat tidak begitu. Kalau jauh dari saya, jangan-jangan nggak sholat. Itu bahaya kalimat itu. Seolah-olah kita Tuhan yang bisa memberi dia petunjuk. No, forget it. Ya Allah, lupakan ini semua ibu. Dan bapak yang mendengar, lupakan. Lupakan. Hati-hati dengan firman Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha. Kamu nggak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai sekalipun. Nggak bisa sama sekali. Ya. Innaka walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah yang memberikan petunjuk pada siapa yang dikehendaki. Jadi nomor satu itu adalah tawakal Allah. Trust them. Ya, setelah trust lalu tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang selama ini kita pesan, ilmu yang selama ini kita titipkan, biar dia pegang. Kalau jauh dan sulit berkomunikasi setiap hari, hari ini nggak sulit lagi, ada WhatsApp. Dan jangan coba lihat, kamu ngapain? Lihat. Anak nggak demen digituin. Gitu loh. Saya percaya sama dia, Mbak Be, tapi lingkungannya takutnya, Mbak Be. Lingkungannya akan ditaklukkan olehnya. Karena anak ibu sudah ibu kasih pengertian yang cukup. Karena anak ibu sudah kasih ilmu yang mumpuni. Karena anak ibu, segalanya Bu, izinkan dia dengan doa, iringi dia dengan sholawat. Selalu, Mbak Be. Nah, jangan putus itu. Dan sholawat dan hadiah-hadiah untuk dia itu, ya jangan sampai ibu batalkan. Jangan sampai ibu batalkan dengan prasangka dan rasa khawatir. Kalau rasa khawatir itu berlebihan, maka akan melenyapkan semua doa dan zikir yang sudah kita ajarkan atau kita sampaikan atau kita titipkan. Kalau dia mau berangkat, iringi saja dengan ya Allah, titip anakku ya Allah. Jadikanlah hatinya itu adalah hatimu ya Allah. Jadikanlah matanya itu adalah dalam pengawasanmu ya Allah. Jadikanlah langkah kakinya. Aku titip anakku padamu ya Allah. Kembalikan dia dalam keadaan iman dan Islam. Kembalikan dia dalam keadaan sehat walafiat. Kembalikan dia untuk membanggakan sebagai qurratu ayun keluarga. Ya Allah, Ku hadiahkan suratul Fatihah kepadanya. Langsung ibu bacakan al-haziniyah wali kulli niyatin shalihah. Berikan pahala suratul Fatihah ini kepada anakku yang sedang berjuang menuntut ilmu, ya Allah. Aku nggak bisa memberikan petunjuk kecuali Engkau.
Aku nggak bisa jaga kecuali perlindungan darimu. Tugasku hanyalah ala kadarnya dengan segala kelemahan. Ya Rob, hajatun alaika kathir. Hajatun alaika kathir. Ila sebut nama anaknya Al-Fatihah. Iringi dengan Boleh kulhu. share doanya nanti nggak, Babe? Belum Boleh, siap boleh. lepasin anaknya, Babe. Insya Anak Allah, insya Allah. satu-satunya, Babe. Insya Allah, insya Allah. Dan ketika sudah jauh, lagi kuliah, lagi belajar, lagi kos, lagi apa, cukup sisipkan kata-kata dengan wajah, dengan suara, dengan volume, dengan video kecil. Manggilnya apa? Nak, Kang Mas, manggilnya apa? Dek, Anak, Babe. ah, Anak. Panggilnya panggilnya anak, sayang. sayang, sayang. Mama manggil ibu dirinya ibu atau mama? Bunda. Bunda. Jangan eh jangan apa? Jangan kontrol dan mata-matai. Katakan saja, sayang, Bunda lagi kangen-kangennya sama kamu. Ada gitu. Ada dia. Hey, Bunda kenapa? Enggak. Bunda lagi rindu banget sama kamu. Bunda sayang banget. Sampaikan aja kayak gitu. Lagi zikir, Bunda, nah apa sayang, baru aja ada 1.000 sholawat yang Bunda ucapkan, Bunda hadiahkan untukmu di sana agar kau sukses selalu. Dah, kirim gitu. Ya, kali-kali yang lucu-lucu kirim, kali-kali yang seru-seru kirim gitu ya. Di saat maghrib kirim. Nah, ini Bunda lagi mau sholat, Bunda lagi ngaji sampai isya. Semoga semua amalan Bunda di waktu maghrib sampai isya ini akan Allah sampaikan untukmu juga. Kenapa? Karena zikirmu dari sana membuat hati Bunda nyaman dan tenang. Dan dulu ya nak, lebih enak anak digituin ketimbang anak coba. Marah-marah dari jauh. Apa sih Bunda? Bunda trust me gitu. Ya, lebih nikmat, lebih sejuk, lebih nyaman anak-anak kita dengan cara-cara yang demikian. Dan tugasmu memang fadzakir. Innama anta mudzakir. Ingatkan. Dan tugasmu tuh hanya untuk mengingatkan. Innama. Innama itu adatul hasar. Bayangkan betapa cintanya Rasul dengan pamannya. Ya, betapa cintanya Rasul dengan pamannya. Dan ketika Nabi bersikuku, bersikeras untuk ayo paman, sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu kukuhnya untuk memberikan petunjuk dan hidayah kepada pamannya. Aku yang akan belamu paman di hari kiamat. Sebutlah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi begitu, Nabi ya, bukan ibu, bukan kita ya. Nabi. Tiba-tiba malaikat menyampaikan wahyu persis di waktu genting itu yang membuat Nabi tersadarkan. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tuh nggak bisa ngasih petunjuk. Sekalipun dengan orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Pahamkan itu, banjiri dengan doa, sholawat, fatihah, kulhu, dan yang lain, dan bersedekah. Ya Allah, jadikanlah pahala sedekah ini untuk keberhasilan anak hamba. Jangan tinggalkan anak hamba, ya Allah. La tarfata'ain, walau sekejap mata. Gitu. Saya kalau di luar kota ya Bu, ya, pikiran saya tuh menerawang yang ada di rumah. Saya sampai membayangkan 4 sudut rumah saya. Lalu saya protek, saya seperti lakban. Dalam pikiran saya itu seperti saya lakban. Rumah saya itu seperti saya lakban. Saya sambil mengucap kulhu 3 kali, al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali, ayat kursi. Saya suka tuh Bu. Ya, di ketika kan sering banget ya, pagi-pagi itu subuh duduk di karpet hotel tuh
Sampai ngebayangin protek nih kayak gitu, sampai saya bayangin lagi di lakban, lakbannya dengan Fatihah, dengan ayat kursi, dengan kulhu, al-falaq, anas. Ya, ya Allah, terus saja. Ya mudah-mudahan dengan cara-cara seperti ini kita bisa memahami anak kita lebih baik lagi. Ibu Nia Cilegon tuh silakan Mas Koles, dari tadi saya lihat Silakan angkat tangan. Bu Nia Cilegon nih sudah. Jazakallah khairan Mbak Babe. Insya Iya, Allah Ibu. silakan Bu Nia. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Babe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf kalau untuk soal anak, mungkin saya orang yang kurang beruntung. Saya dipisah dari anak saya sudah 5 tahun. Saya hanya minta doa untuk menguatkan saya agar saya bisa mendoakan setiap saat kepada zikir untuk saya, karena saya sama sekali ditutup aksesnya, Babe. Jujur maaf kalau soal anak saya udah tak bisa nangis. Kadang saya hanya bisa nangis setelah sholat, hanya bisa mengadu tanpa bisa berbuat apa-apa. Saya hanya ingin memohon untuk menguatkan bagaimana caranya saya bisa kuat melewatin Insya Allah. kondisi sekarang, Babe. Sama sekali tidak diberikan Is that akses warm untuk outside? saya. Is that warm outside? Iya, Ibu Nia yang saya hormati, eh nafilatal lak, tambahan ibadah nafilah untuk Ibu itu bisa mengangkat maqam mahmuda Ibu ke tempat yang terpuji, yang lebih tinggi. Allahu nur samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Ya. Allah itu nurun ala nur. Nurun fauqa nur. Cahaya di atas cahaya. Cahaya di atas segala cahaya. Nah, maqam mahmuda mendekat kepada cahaya itu. Sehingga kemampuan bertambah, ketegaran bertambah. Sehingga kalau istilah kita nih, bahasa kita Bu, dimensi. Kita berdimensi 3, panjang, kelebar, kali tinggi. Tapi ada dimensi ruh di dalamnya. Dan dimensi ruh itu menunjukkan tingkat maqam mahmudah kederajatan itu. Kegalauan yang Ibu sedang alami, cara mengatasinya itu adalah meningkatkan dimensi kita. Karena Allah lah sumber segala sumber energi. Sumber segala sumber ketenangan, sumber segala sumber kedamaian. Nur di sini, kalau orang fisika kuantum mengatakan energi. Gitu. Ya, saya sempat belajar fisika kuantum waktu ITB dulu, dan saya bisa menjawab, kenapa ada santet, kenapa ada teluh, kenapa? Ya, fisika kuantum bisa menjelaskan itu. Bahwa dengan energi yang tinggi, maka satu benda, logam, bisa berubah menjadi benda gas. Gitu. Dan kemudian dikembalikan ke dalam bentuk zat benda logamnya, benda padatnya itu. Bahkan dia bisa merubah menjadi benda cair. Rupanya jin punya kemampuan itu. Syaitan diberikan oleh Allah kemampuan itu. Maka dia mengubah benda padat yang namanya paku itu menjadi benda gas, benda cair yang masuk ke dalam tubuh. Dan dikembalikan lagi dalam bentuk benda padat berbentuk paku. Sehingga di dalamnya ada ini, itu, dan sebagainya. Terjadilah yang namanya sihir. Terjadilah yang namanya itu semua. Lalu apa hubungannya dengan pertanyaan Ibu? Begini. Dimensi manusia itu menunjukkan tingkat dan derajatnya. Kedekatannya kepada sumber energi. Kedekatannya kepada sumber cahaya.
Dan sumber energi semesta, sumber cahaya semesta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ingin saya sampaikan adalah ketika semakin hari semakin galau, semakin hari semakin mudah dilecehkan, dihina, dibuat gelisah oleh keadaan, mudah dibuat sedih oleh lingkungan dan berpengaruh kepada dirimu, maka apa itu? Itu apa saya? Maka jalan keluarnya adalah mendekat kepada sang energi itu, mendekat kepada sang cahaya itu. Dan seperti yang saya katakan di awal tadi menjawabnya, proses terdekat untuk itu adalah nafilatal lak, yaitu apa? Fatahajjat, maka bertahajudlah. Tahajud itu mendekat pada sumber energi. Allah yang sampaikan itu. Maqam mahmuda didapat karena kita mendekat. Jadi jawaban saya muter-muter ini yang luas saya sampaikan dengan luas ya, dengan konsep kesemestaan ini ya, ngerujutnya adalah bertahajudlah. Kalau saya sampaikan cuma begitu doang, mungkin orang lain juga ngomong, gue juga tahu gitu dan sebagainya. Tapi saya sampaikan kepada ibu esensinya, mendekat kepada sumber cahaya itu, mendekat pada sumber energi itu, sehingga apa? Sehingga memiliki kepekaan, ketenangan, dan kemampuan. Bertahajudlah ibu, jangan putus. Berzikirlah ibu, jangan putus. Karena itu cara untuk membuat keteguhan hati, keyakinan, dan ketentraman dalam batin. Mendekatlah pada sang sumber energi yang sebenarnya, sumber cahaya yang sebenarnya. Allah lah, nurun ala nur, nurun fauqa nur. Cahaya di atas cahaya, energi di atas energi. Ketika kita semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, maka kemampuan ibu itu insya Allah akan semakin dalam, semakin dalam. Di antara semua makhluk, bahkan di antara semua malaikat, yang energinya tertinggi itu adalah Rasulullah. Karena beliau mampu menembus Sidratul Muntaha. Dalam hadis Bukhari, ketika Nabi menyatakan mengapa Jibril tidak mengiringinya, Jibril sampai berkata, nih saya akan lenyap dan terbakar tubuhku ketika melewati Sidratul Muntaha itu. Dan ternyata tidak pada Nabi. Bahkan Nabi Allah Musa ketika ingin melihat sang maha energi, sang maha cahaya itu, nggak sanggup, mental, dan tidak tersadarkan diri. Sampai pingsan beberapa hari Nabi Musa. Gunung pun berhamburan ketika sang maha energi, sang maha cahaya itu ingin menampakkan sedikit energinya. Bayangkan itu ibu sekalian. Bayangkan itu. Sebuah kemampuan yang dahsyat yang Allah berikan. Dan kedekatan, ketentraman, dan keleluasaan, kebesaran hati Nabi yang membuat beliau mendekat kepada sang maha energi, sang maha cahaya, Allah Subhanahu wa taala, dan mampu menembus Sidratul Muntaha. Itulah dimensi Nabi kita begitu. Silakan Ibu Nadia dari Bandung. Ya, Mas Walis ya. Makasih Pak Ustadz. Makasih Pak. Sama-sama. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahajud, Bu, jangan lupa zikir terus ya. Maaf sebelumnya, ada zikir tertentu yang memang harus dikerjakan saat Nah, tahajud itu oke. yang lain. Oke. Saya akan tuliskan di grup nanti. Ibu berada dalam grup dan akan saya share nanti. Semua di anggota akan dapat share nanti insya Allah. Terima kasih Bapak sebelumnya. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Silakan Bu Nadia. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Babe, saya sering nanya, jangan bosen ya. Jadi kan kata penelitian, wanita bicara per hari itu 20.000 kata. Pria 7.000 kata ya. Nah, sementara kalau di rumah, suami kalau pulang kan senangnya didengerin. Terus qadarullah anak juga 2 tahun pengennya banyak bicara dan pengen didengerin gitu. Cara mengimbanginya gimana ya? Kan kadang kita juga pengen ngobrol, pengen banyak bicara gitu loh, Be. Baik.
eh, saya pernah membaca penelitian 20.000 kata dan 7.000 kata itu. Itu sangat sangat lemah argumentasinya, ya, sangat lemah argumentasinya. It's depend on, betul-betul sangat tergantung kepada situasi dan keadaan. Sini sah, sini. Ya. Ngapain? Oh, sangat lemah argumentasinya untuk menghitung sekian puluh ribu kata, 20.000 kata bagi wanita dan 7.000 bagi laki-laki, sangat lemah. Sangat sangat kurang, ya gimana ya? Sangat nggak berlaku bagi setiap orang gitu loh. Ya, sangat nggak berlaku bagi setiap orang. Kalau wanita lebih banyak mengambil keputusan dengan logika, dengan perasaan, iya gitu. Kalau laki-laki lebih banyak mengambil keputusan dengan logik, itu iya gitu ya. eh Kalau laki-laki lebih ahli dalam, misalnya parkir deh gitu ya, parkir mobil lah gitu ya, itu iya karena dia punya feeling yang jauh lebih tajam dari wanita gitu ya, bukan wanita perasaan bukan feeling ya. Mohon maaf ya, mohon maaf, sisi kedokteran feeling itu dari testisnya gitu ya, yang wanita nggak punya. Itu betul, itu penelitian ya, sehingga kalau kita lihat di mall ladies parking, bukan dahulukan wanita, emang kemampuan parkir wanita tuh rendah, beneran serius. Ini penelitian ya. Kalau nggak lihat spion itu, kali-kali kita kalau menungguin perempuan parkir kan, ngek ngok ngek ngok ngek ngok ngek ngok. Aduh, lama amat sih ini perempuan gitu. Kadang kita lagi naik mobil nyupir, kok begitu sih? Oh, 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 perempuan yang nyupir. Kita sering memaklumi begitu kan, gitu. Naik motor juga, oh perempuan gitu. Yang paling terkenal dengan sen kiri beloknya kanan kan emak-emak juga ya, gitu. Jadi kalau itu ada penelitiannya, ya. Kalau laki-laki kalau parkir itu cukup sekali lah, 2 kali dengan set, zut, udah beres gitu ya. Kalau perempuan saya perhatiin kalau nggak 5-6 kali bolak-balik tuh ya nggak parkir, apa tuh parkirnya nggak pas. Itu ada penelitiannya memang dari si testisnya, ya testis itu kan nggak dimiliki oleh perempuan. Nah jadi kalau itu betul Bu, tapi kalau 20.000 kata, 7.000 kata is depend on, tergantung banget gitu ya. Iya. Kemampuan mengimbangi yang Ibu tanyakan itu kuncinya. Ya, kalau suami ingin didengar, ya dengerin. Kalau anak ingin ibu menasehati, ya nasehatin. Jangan dipadukan gitu loh. Dengan suami banyakkan ngomongnya, dengan anak banyakin dengerinnya, kacau. Itu yang saya maksud depend on. Suami senangnya cerita. Mas, tadi ada apa? Gitu aja. Oh gitu. Oh gitu. Oh iya gini 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 gini. Kalau menurut kamu gimana? Baru ibu tanggepin. Kalau enggak jangan. Oh gitu. Misalnya negatif, ntar juga enggak lah. Gitu aja cukup. Kalau positif, alhamdulillah ya Allah. Gitu. Yang menakjubkan, subhanallah, luar biasa ya Mas ya. Gitu. Kadang-kadang orang subhanallah dibatalkan subhanallahnya dengan cara gimana? Subhanallah, beneran? Serius gak beneran? Enggak lagi. Serius gak? Barusan udah muji Allah kok dibatalkan dengan nggak percaya begitu gitu kan. Ya Allah, alhamdulillah aja kalau saya sih, kalau bener, gimana sih? Itu udah, udah alhamdulillah malah dibatalin dengan kalimat kayak gitu, gitu. Ya, ya lihat aja. Kalau bener ya kejadian, kalau enggak ya enggak. Itu kan ngedengerinnya tuh ngejengkelin banget dengan cara-cara komunikasi kayak gitu, gitu kan. Ya, mestinya Bismillah. Oh, alhamdulillah, subhanallah selesai. Atau misalnya menurut kamu gimana? Gini, sambil pegang. Kalau di suami istri tuh kalau ngomong, kalau serius gitu pegang tangannya, ya. Tapi kalau kinestetis, kalau umpamanya enggak cukup perhatikan aja. Oh, oh gitu. Oh,
Oke? Dan lihat tanda-tandanya. Overcare untuk sakit itu bagus. Oh, kamu suaranya beda nih. Nggak enak ya? Nggak enak badan ya? Enak banget Bu, laki kalau pulang digituin. Hmm. Oke? Iya, Bang. Tahu lah ya. Jadi Eh, kalau untuk pembicara publik kayak Babe malah lebih dari 20 ribu ya, Be ya? kalau saya banyak. Tapi kalau menurut istri saya kalau pulang dari mana-mana itu belum ngomong. Dibilang gini, tunggu aja ntar juga dicerita. Gitu kalau istri saya itu tunggu. Kalau istri bener, kalau istri itu bilang tunggu aja juga di ngomong. Emang kalau pulang tuh saya maunya cuma ditemenin doang. Buat saya ditemenin tuh nyaman. Makanya saya sering panggil sini gitu ya. Bukan mau diajak ngomong, asal asal ada dia aja di samping. Itu buat saya itu nyaman banget gitu aja. Kalau saya tuh ngerasakan itu, ya. Kalau pulang terus nggak dideketin itu, aduh, capeknya bertambah. Jadi, ya kan masing-masing orang beda kan ya, gitu. Kalau suami ibu tadi, kalau curang, kalau pulang dia cerita terus, iya dengerin aja, ya. Jangan, iya mas serius, wah enggak, oh, ah itu berlebihan, apa sih orang udah capek cerita malah nggak percaya orangnya. Masya Allah. Oke, udah 6.30 nih. Masya Allah. Jadi intinya memang untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak dan dalam keluarga ya. Pertama-tama yang paling utama itu berkomunikasi dulu dengan Allah gitu, Be ya. Sebagai sebuah apa namanya katakanlah kesimpulan atau dari apa yang kita bahas kali ini adalah memang yang paling utama pertama kali kita adalah harus berkomunikasi dengan Allah lewat sholat kita, lewat doa kita, lewat zikir kita. Tadi kalau Bu Munadia masih kurang kata-kata jadi terpenuhi, maka berkata-katalah atau ngobrol sama Allah lebih banyak lagi, ya. Ya, dan Lebih banyak tadi saya bersama Allah. sampaikan kemampuan mendengar itu penting banget. Kemampuan mendengar itu penting banget, Mm-mm. ya. Baik, baik. Dan poin kedua tadi kemampuan mendengar yang harus dilatih ya, Pak ya. Karena Ya, menjadi betul. orang yang menjadi guru yang terbaik salah satunya adalah mendengarkan juga peserta didiknya, tentu anak-anak kita ya. Yes, betul Ketika sekali. kita menjadi pendengar yang baik, insya Allah nasihat-nasihat yang kita sampaikan juga akan lebih baik, akan nyampe ke hati mereka kan. Dan tentu saja tentu memohon pertolongan dari Allah karena Allah lah yang Maha Pemberi Hidayah dan Allah lah yang akan memberikan sesungguhnya taufik dan hanya kepada anak-anak kita. Kita hanya berdoa dan berikhtiar. Mungkin Ya, begitu Pak ya, beberapa poin baik. penting yang Pak Zakir, jadi innama anta bahasnya. mudzakir. Ingatkan, engkau sesungguhnya hanyalah orang yang memberi peringatan. Al-Aziniyah, kita doa buat anak-anak kita semua yang lagi sekolah, yang lagi kuliah, yang jauh, yang perjalanannya 5 jam. Tadi itu Ibu Nia Cilegon ya. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah lindungi. Al-Aziniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Naudzubillah. Bismillah. Ya, اللهم بحق الفاتحة بكرامة الفاتحة بسر الفاتحة بالمعجة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واجعلنا من أخي الخير يا الله يا فرج ربك شفاء القوم يا مالي يا عبدي يغفر ويرحم خير الناس أنفعهم للناس خير الناس أنفعهم للناس خير الناس أنفعهم للناس وأنت أرحم الراحمين. Jadikan anak kami semua ya Allah anak-anak yang bermanfaat untuk agama, dunia, akhirat mereka. Anak-anak yang berguna untuk keluarga, lingkungan, dan dimanapun dia berada. Jadikan anak-anak kami orang yang menutup aurat. Jadikan anak-anak kami orang yang menjaga salat. Jadikan anak-anak kami anak yang saleh wa salihah. Anak yang mujahid dan mujahidah. Anak yang hafiz wal hafizah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang membanggakan kami di akhirat nanti ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang mencintai siapapun yang lebih tua dan menyayangi siapa yang muda. Anak-anak yang bersolawat kepada Rasulullah. Anak-anak yang berzikir untuk senantiasa memuji kepadamu ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang selalu berguna. Amin ya Maulana ya Karim. Siapapun yang memandangnya akan menimbulkan rasa suka. Siapapun yang melihatnya akan menimbulkan rasa iba. Jadikan anak-anak kami ya Allah anak-anak yang qurratu ayun. Waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala khairi sayyidina Muhammad. Subhanakallah bihamdi subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kami titip anak-anak kami kepadamu ya Allah.
Kembalikan anak-anak kami dalam keadaan sehat walafiat. Kembalikan anak-anak kami dalam keadaan iman dan takwa. Kembalikan anak-anak kami dalam bentuk ceria, ya Allah. Dalam suasana hati gembira, ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang selalu bergantung kepada Allah dan Rasul-Nya. Anak-anak yang membawa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadikan anak-anak kami, ya Allah, kembalikan. Kembalikan ke rumah dalam keadaan iman dan takwa. Kembalikan dalam keadaan cinta kepadamu dan cinta kepada Rasulullah. Ajari dia dengan akhlakul karimah, ya Allah. Hiasi dia dengan budi pekerti yang agung, ya Allah. Jadikan Rasulullah sebagai idola dan panutannya, ya Rabb. Wa sallallahu ala khairil sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Mudah-mudahan Allah berikan kita terus hidayah dan petunjuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Beh. Semua nasihat dan ilmunya di pagi ini, alhamdulillah. Wa syukurillah. Amin. Jangan lupa sedekah dan niatkan untuk keberhasilan anakmu. Assalamualaikum sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum tutup, ada yang ingin disampaikan oleh admin. Ini karena sudah banyak juga yang memesan MKI Card ya, e-money. Nah, ini sebagai tampilannya seperti ini ya. Kita dalam rangka memperingati 10 hari, 100 hari genosida terhadap Gaza, kita untuk mengokohkan iman kita dan kepedulian kita terhadap Al-Aqsa, salah satunya kita memiliki iman ini, dan mudah-mudahan bermanfaat, tidak hanya bermanfaat untuk kebutuhan pragmatis ya, tapi sesungguhnya ini adalah untuk pengingat kita semua bahwa ada satu kewajiban bagi kita sebagai seorang saudara muslim, yaitu adalah terus peduli terhadap Al-Aqsa, dan mudah-mudahan kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, generasi kita yang akan lahir nanti adalah para pembebas Al-Aqsa, dan ini insya Allah kita yang mendidik anak-anak kita dengan baik, kita akan kebawa pahalanya, akan kebawa amal jariahnya dari kita mendidik anak-anak kita dengan baik-baik lagi. Dan mungkin sebelum tutup ada yang disampaikan dari MKI, silakan, dari pengurus Saselo. Udah. Baik, dan tidak lupa juga untuk tadi seperti yang disampaikan oleh Babe, niatkan infak kita untuk anak-anak kita ya, untuk kebaikan keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal istiqomah kita di pagi hari ini menjadi amal yang Allah ridhoi Subhanahu wa taala, Allah ridhoi. Dan ini ada beberapa produk dari MPI, salah satunya parfum Ustaz Sahal Al-Mudhafari, juga ada apa namanya Zamira parfum untuk kesehatan, apa namanya, garam untuk kesehatan, dan mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh kita semua. Gunakanlah produk-produk MKI yang ini semuanya akan kita dedikasikan untuk dakwah dari MKI, dan kita berharap kalau di tahun 2023 ya, sebelumnya kita baru 100 limitnya ya di Zoom ini. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini limit kita bisa naikkan 300 peserta ya, dan mudah-mudahan kalau di malam Ahad ini kita 300 peserta tapi masih minjem nebeng sama QQB ya. Dan mudah-mudahan di tahun 2024 kita bisa memperbaiki limit untuk Zoom jamaah ini bisa lebih dari 100 atau 300, tapi tentunya semuanya bisa terlaksana ketika jamaah semuanya terlibat, mengajak saudaranya, kerabatnya, dan teman-temannya untuk ikut gabung dan menikmati sajian ilmu di tiap pagi dan tiap malam bersama guru-guru kita dari MKI. Dan ini sebagai sebuah amal jariah, amal yang sederhana, nge-share, ngajak. Persoalan apakah dia mau apa enggak itu urusan Allah ya, tapi yang penting kita sudah berikhtiar semuanya untuk berbagi ilmu, berbagi informasi, dan ini menjadi amal jariah yang insya Allah Allah ridho dengan kita semua. Baik, Pak Huseri sudah resen, ada yang disampaikan? Ya, mau nanya aja, kapan ada rencana offline pengajian dan ruqyah di tempat Babe? Seperti yang berapa tahun yang lalu itu kita ada rencananya kapan? Iya, ini Bapak sudah kangen nih kita ketemu sama pengurus MKI dan sama teman-teman jamaah juga ya. Setelah ada yang disampaikan, kapan kira-kira? Izin respon terkait offline. 27 Januari ini, insya Allah kita offline, tapi sifatnya baru ini ya, kitan gratis Pak Usairi. Nah, dari situ mungkin kita bisa bahas tuh, kita mau bikin kajian apa di Rubet atau di mana gitu ya. Karena kalau kemarin untuk rukiah aja di grup kan baru sampai berapa tuh? 12 sampai 14 orang tuh.
gitu. Belum banyak, itu pun tersebar di beberapa kota. Jadi kemarin saya Dr. Vicky sama Bu Yanti itu memutuskan kita kitan dulu karena kita punya Zidan ya yang sudah ready secara infrastruktur, udah siap. Kita bikin kitan gratis, nanti akan diumumkan di grup. Apa yang bersedia itunya, tetangganya atau anaknya siapa, silakan untuk daftar. Kita gratis tanggal 27 Januari gitu, 2 minggu lagi insya Allah. Sekalian silaturahim ya, semua jamaah haji Silaturahim. bukan hanya karena ada anaknya atau saudaranya yang dikhitan, tapi kita datang memang untuk meramaikan. Jadikanlah pertemuan itu sebagai sebuah ajang silaturahim. Mudah-mudahan dari pertemuan itu akan banyak program lagi ya, Ustaz Sela ya, insya Allah ya. Insya Allah kita di situ rebuk bareng aja. Abah bisa ikutan datang, Bah. Siap. Insya Allah. Kalau Abah Hussein, insya Allah ini selalu hadir. Insya Allah. Barakallahu fikum. Amin. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-hadana wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله